Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di UPTSDN 11 Taluk, Kecamatan Lintau Buo. UPTSDN 11 Taluk berdiri pada tahun 1979, merupakan salah satu sekolah dasar di Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi warahmatullahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Amin. Sama-sama kita hormati Bapak Pengawas TKSD Kabupaten Tanah Datar, Bapak Yunafis SPD. Sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru kita. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat beliaulah kita dapat melaksanakan sosialisasi visi dan misi SDN 11 Taluk. Selawat dan salam tidak kosong-kosongnya kita sampaikan kepada Allah Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bacaan Allahumma shalli ala sayyidina wa ala alihi. Yang mana Bapak Ibu, mengenai visi ini Ibu bacakan visi UPTSDN 11 Taluk terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas di bidang akademik dan peduli dengan lingkungan. Inilah visi dan misi kita UPTSDN 11 Taluk. Visi dan misi ini apa Ibu? Merupakan cita-cita kita, angan-angan kita. Apa kedepannya satu tahun ini? Apa kedepannya? Disinilah tampaknya terwujudnya hendaknya visi dan misi ini apa Ibu? Untuk visi kita, terwujudnya pendidikan yang mengedepankan pembentukan profil belajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi untuk utama, yaitu A. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berakhlak mulia. Nah, di sini Pak Ibu tampaknya anak kita harus kita bina untuk beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Guru agama saja untuk mendapatkan ilmu dari atau akhlak untuk mengarahkan anak supaya dia berakhlak mulia ini, termasuk guru kelas, termasuk penjaga sekolah, termasuk tenaga pendidikan, termasuk guru mata pelajaran. Contohnya bagi guru agama mengajak anak kita bersolat jemaah di sekolah, contohnya zuhur, kita ayat pendek setiap pagi, setiap akan melaksanakan pembelajaran. Juga guru kelas mengajak anak kita, membimbing anak kita membaca ayat-ayat pendek pagi hari sebelum memasuki pelajaran. Juga bersalaman dengan anak kita sebelum masuk kelas. Ini mendiri. Anak kita Bapak Ibu, kita ajak untuk mendiri. Sebab contohnya, jangan dia tergantung hidupnya kepada orang lain.
dalam segi pelajaran Bapak Ibu, kita beri tugas. Usahakan yang mengerjakan sendiri. Jangan dibiarkan anak kita, membiasakan anak kita mencontek kepada teman. Dia tidak bisa hidup sendiri kalau begitu. Jadi sama-sama kita untuk mendidik anak kita mandiri. Juga di rumah beri nasihat anak kita, tolong bantu orang tua. Contoh berpakaian di rumah, pergi sekolah, kita sendiri yang memasang pakaian kita, sepatu kita. Pokoknya jangan juga tergantung kepada orang tua. Tolong Bapak Ibu beri nasihati anak kita untuk mandiri di rumah. Di sekolah contohnya tadi tentang pelajaran, beri tugas, jangan sering mencontek pada temannya. Contohnya Pak Ibu, bisa siswa bisa memecahkan masalah atau pengalamannya sendiri. Contoh, kita beri soal-soal uraian. Kita biasakan soal-soal uraian. Dia bisa untuk nalarnya sendiri untuk menjawab soal-soal tadi ya Pak Ibu. Bisa bukan yang kita tuntut jawaban dari buku saja, bisanya nalarnya luas untuk menjawab. Ini baik, jangan singkat. Itu yang nalar penting. Kreatif. Nah kreatif ini Bapak Ibu, kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Contoh belajar keterampilan. Barang-barang bekas. Ya bisa mengerjakan sendiri, misalnya membentuk gantungan lampu kita, banyak yang lain. Dia bisa mengenai keterampilan ini ya Pak Ibu, barang-barang bekas bisa dia menjadikan keterampilan tanpa kita contohkan. Dia bisa memikirkan, ini saya buat dari bahan bekas. Itu Pak Ibu yang dikatakan kreatif. Gotong royong ini ya Pak Ibu, contohnya anak kita bikin kelas secara bersama. Pak Ibu, ada teman sakit, kita pergi sama-sama pramuka, kan bekerja gotong royong itu bersama kita, anak kita ajak dia bekerja sama. Itu gotong royong namanya itu Pak Ibu. Apalagi kerja kelompok. Kerja kelompok kan ada yang tak mau menunjuk kerajaan berapa Ibu. Jadi kita ajak untuk bekerja bersama satu kelompok itu. Kita bimbing dia mengerjakan diskusi kelompok. Itu selanjutnya berkenekaan global. Jadi di sini Pak Ibu, kita apakan? Mencintai budaya bangsa. Contohnya kita di Indonesia ini kan banyak suku-suku kita berbeda. Jadi kita saling menghormati arahkan kepada anak kita. Itu contoh. Budaya kita akan bermacam-macam di negara kita. Juga di negara kita sajalah kita contohkan apa yang kita budayakan. Berikan contoh kepada anak-anak kita. Itu berarti dia sudah berkenekaan global. Sudah itu terwujudnya pendidikan yang mengembangkan keterampilan. Misi ini semua instansi, baik kesehatan maupun perkantoran maupun perusahaan, dia mempunyai visi. Apa tujuan visi tadi? Ada khayalan yang ingin kita capai dalam 1 tahun contohnya. 1 tahun ini termasuk jangka pendek. Ada jangka panjang, ada jangka pendek. Kalau jangka panjang itu 4 tahun. Apa contohnya yang bisa kita ambil di sana? Bisa kita capai melalui pembelajaran agama. Jadi kalau kita singgung Pak Ibu, kita tanamkanlah keimanan kepada anak kita. Kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran aktif, kreatif, inovatif
mandiri dan menyenangkan dengan memanfaatkan teknologi. Nah, sama-sama tahu Ibu. Yang menyenangkan ini anak bagaimana? Lanjut ke nomor 3. Mengembangkan budaya sekolah dalam upaya melestarikan lingkungan. Contohnya kan sudah kita ajak anak kita ke lingkungan, anak peduli dengan lingkungan. Contohnya sampah. Nah, sampah kan sudah kita nasihati anak kita bimbing sampah ini buang pada tempatnya. Tujuan visi dan misi tadi Pak Ibu. Tujuan sekolah yang dirumuskan mengacu kepada tujuan umum pendidikan dalam menerapkan implementasi kurikulum sebagai bentuk dan cara mewujudkan misi sekolah yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut. Ini tujuannya. Yang satu, meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta didik kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, terlaksananya pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, menyenangkan dan berwawasan unggulan dari teknologi. Yang ketiga, meningkatkan prestasi siswa di bidang akademik dan non akademik. Yang keempat, menyiapkan lulusan untuk mewujudkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Masuk lagi yaitu strategi untuk mencapai tujuan tadi ya Pak Ibu. Untuk dapat pertama menyusun tim pengembang sekolah dalam tim penyamin mutu dan tim pengembang kurikulum (OSP). Yang kedua, melakukan analisis konteks terhadap kondisi dan lingkungan sekolah. Yang ketiga, menyusun rencana kurikulum operasional sekolah dengan melibatkan unsur dinas pendidikan. Yang keempat, melakukan analisis kebutuhan program sekolah, ekstrakurikuler, pelatihan, pengadaan sarana prasarana, kegiatan pendukung, dan lain-lain untuk mendukung pelaksanaan rencana kurikulum operasional sekolah yang sudah disusun. Yang kelima, menyusun program sekolah jangka panjang, menengah, dan pendek dalam bentuk RKAS dan RKT. Yang keenam, menyusun RKAS, rencana kegiatan dan anggaran sekolah berdasarkan analisis kebutuhan program. Yang kedelapan, menyusun rencana serta instrumen evaluasi, pendampingan dan pengembangan dengan melihat berbagai sisi. Contohnya di dalam ini guru, tenaga kependidikan, pelajar. Yang kesembilan, melaksanakan kurikulum operasional sekolah dengan evaluasi harian 1 bulan, 1 semester, dan 1 tahun. Yang 10, melaksanakan program perbaikan berdasarkan prioritas 1 bulan, 1 semester, dan 1 tahun. Yang ke-11, menyusun rencana kurikulum operasional sekolah berdasarkan hasil evaluasi dengan melibatkan unsur dinas pendidikan setempat. Sampai sini Pak Ibu, apakah ada pertanyaan? Pertanyaan karena kita yang membuat visi ini bersama, karena sudah tampak tadi ada komite, ada pemuka masyarakat, wali murid, guru, tenaga kependidikan. Jadi tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.